Udah habis pikir dah dengan orang-orang kolot yang ingin memecah belah sepak bola kita. Padahal nih para tetangga seperti Malaysia justru ingin meniru kesuksesan kita, tapi orang-orang yang merasa mengerti bola, malah ingin merusak apa yang udah dibangun dari nol. Bahkan para buzzer-buzzer yang dibayar untuk menjatuhkan Sintayong, hingga para pengamat yang melakukan kritikan yang justru menyudutkan Coach Shin, akhirnya mendapatkan peringatan keras dari hacker Indonesia. Bahkan mereka mulai ketakutan saat data diri mereka akan diancam disebarluaskan. Dan mereka kini pun mulai kicep setelah Pak Erik buka suara dan memberikan dukungan penuh kepada Sintayong atas semua proyek yang sudah dibangun. Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya, daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat, agar ke atasnya juga kuat. Tidak bisa hanya membebankan prestasi di kancah senior kepada pelatih. Sebelum saya masuk, Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara. Tapi sekarang di tangan saya rata-ratanya 21,5 tahun. Tim seniornya rata-rata berumur 21,5 tahun. Saya benar-benar merekrut pemain-pemain muda. Source laman resmi PSSI. Masih ingatkah dengan perkataan Sintayong saat pertama kali menangani Timnas Indonesia pada 2020 lalu? Di mana dengan kebobrokan Timnas Indonesia saat itu, Sintayong berpikir untuk mengubah sistem sepak bola Indonesia terlebih dahulu. Apalagi sebelum Sintayong datang, ranking FIFA kita udah ada di 170-an dunia. Dan ketika lawan Vietnam, Thailand, Malaysia, di kualifikasi Piala Dunia Round 2, kita cuma jadi juru kunci. Padahal saat itu, kita pakai sejumlah pemain terbaik di Liga 1 Indonesia yang sampai detik ini dibangga-banggakan oleh orang-orang paling keras mengkritik Sintayong. Dan taulah sendiri siapa orangnya? Bahkan tak sampai di situ saja, Indonesia saat itu juga udah pakai sejumlah pemain naturalisasi dan keturunan seperti Beto dan lain-lain. Tapi nyatanya Timnas Indonesia kebobolan 27 gol dan hanya mencetak 5 gol saja. Dan harus diakui, kalau level kita benar-benar jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dan itu kenapa saat sekarang kita sudah berbicara banyak di level Asia, kita akan marah dong kalau ada yang ingin merusak preparation atau persiapan Timnas bersama Coach Shin, terkhusus dalam mempersiapkan tim Garuda untuk melaju ke ajang Piala Dunia. Dan yang gak habis pikir, seorang Coach Justin yang dulunya dikenal kritis dan selalu menentang apa yang dikatakan haters Timnas macam Toel, sampai-sampai gak mau satu panggung. Kini semuanya seperti berbalik. Coach Justin justru seperti berpihak ke haters, sesuatu yang membagongkan dan membuat semuanya bertanya-tanya, apakah beliau juga dibayar sama buzzer juga? Melihat hal ini, hacker yang awalnya hanya mengecam Toel dan kawan-kawan, kini Justin juga masuk dalam sasaran dan mendapatkan peringatan keras. Ternyata Coach Justin beda dari haters pada umumnya. Postingan sang hackers ditanggapi oleh beliau secara pribadi dan mengakui semuanya. Dia tampaknya takut dengan ancaman tersebut dan membuat video klarifikasi untuk tak mengkritik Sintayong lagi. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Sementara itu untuk dua lainnya yang sungguh meresahkan, yakni si Toel dan si Atma, sebenarnya juga masih dalam pantauan si hacker.
Meski keduanya ketakutan dan memblokir vote anonim, namun tetap saja sang hacker baik pengawal timnas ini masih terus memantau. Bung Handuk alias Towel sendiri, sejumlah data pribadinya sudah diretas dan dipublikasikan. Dan untuk si El Hoki Akmal masih belum. Palingan Volt baru mengirimkan peringatan dengan menyenggol dikit-dikit seperti ini sih. Kalau makin lama makin kelewatan kayak gini, pastinya bakalan diungkap juga. Terlebih sekarang nih orang makin brutal kalau komentari Sintayong. Dengan kata-katanya yang gak sopan, udah satu paket deh pokoknya sama si Handuk. Dan tak hanya itu saja, ia juga terus memberikan peringatan kepada sejumlah orang di dalam tubuh PSSI yang dicurigai ada keterlibatan dari kerusuhan ini. Ya emang sangat masuk akal, mengingat dulu PSSI jadi seperti sarang mafia. Walaupun udah dirombak sama Pak Erik, pastinya masih ada yang tertinggal, ya kan? Sudah buat bener-bener memberantas, karena pasti sekarang mainnya bersih. Sementara itu mendengar berita tentang Sintayong yang semakin menjadi-jadi, telinga Pak Erick Thohir tak kuasa untuk menahan semuanya. Dan pada akhirnya, Pak Erick buka suara dan memberikan dukungan penuh kepada Sintayong. Dan dalam wawancaranya bersama media Korea Best 11 baru-baru ini, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyebut Sintayong sangatlah tulus melatih timnas Indonesia dan juga menjalani rencana-rencana yang dicanangkan oleh PSSI. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki. Dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus, kata Erick Thohir dalam wawancaranya bersama Best 11. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengapresiasi segala prestasi yang diberikan oleh Sintayong untuk timnas Indonesia, termasuk lolos babak 16 besar Piala Asia 2023, menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024, dan kini membawa skuad Garuda bertengger di posisi ketiga grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Sintayong untuk sepak bola Indonesia, ujar mantan Presiden Inter Milan itu menambahkan. Memang tak bisa dipungkiri bahwa timnas Indonesia berada di titik sekarang ini berkat tangan dingin Sintayong dan juga dukungan dari Erick Thohir. Meskipun skuad Garuda gagal di ajang Piala AFF 2024, akan tetapi ada mimpi besar yang harus dicapai oleh Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan sisa 4 pertandingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya, usai menempati posisi ketiga grup C, usai mengalahkan Arab Saudi November lalu. Timnas Indonesia sendiri selanjutnya akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 Maret dan 25 Maret 2025 mendatang, di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi dua laga tersebut, PSSI telah menargetkan untuk meraih 4 poin untuk membuka asa lolos ke babak berikutnya, di kualifikasi Piala Dunia. Dan kita doakan saja semoga semua masalah bisa cepat terselesaikan dan Sintayong bisa kembali fokus untuk membawa timnas berjuang di sisa laga babak round 3 ini. Karena bagaimanapun, peluang timnas ke Piala Dunia masih terbuka sangat lebar. Kok eman-eman banget kalau ada yang ingin memecah belah sepak bola kita, yang sedang ingin menuju ke arah yang lebih baik ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.